Semua bermula dari keinginan warga Cibulao untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Alih-alih membuka lahan dengan cara merusak, mereka memilih menanam kopi di bawah naungan pohon hutan. Sistem ini dikenal sebagai agroforestry. Halo sahabat hutan, kembali lagi bersama saya, Damar dari Voice of Forest. Pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda ketemu dengan Pak Kiryono bersama Pak Dasim dari kelompok tani hutan Cibulao Hijau bercerita tentang kopi Cibulao. Di lereng pegunungan Cibulao, Bogor, pada ketinggian lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, tumbuh sebuah harapan yang berakar dari tanah, cuaca sejuk, dan semangat masyarakat lokal. Harapan itu bernama Kopi Cibulao. Semua bermula dari keinginan warga Cibulao untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Alih-alih membuka lahan dengan cara merusak, mereka memilih menanam kopi di bawah naungan pohon hutan. Sistem ini dikenal sebagai agroforestry, di mana kopi tumbuh berdampingan dengan pepohonan alami. Kopi dipilih karena cocok dengan iklim sejuk dan tanah vulkanik Cibulao. Perlahan, kebun kopi pun berkembang, bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan. Konsep budidaya ini jangan hanya melihat harga pasar kopi di pasar global. Arabica lebih tinggi, Robusta lebih rendah. Itu konsep 2-3 tahun ke belakang. Nah, yang harus dilihat itu secara produktivitas dan budidaya. Nah, petani sendiri, kita harus mengkonsep petani ini siap nggak menjadi petani yang benar-benar produktif gitu. Nah, jadi kita siapkan menjadi petani produktif bagaimana? Kita lihat, nggak harus nanam Arabica, nggak harus nanam Robusta. Ketika bisa ditanam Robusta, kita tanam. Ternyata setelah dihitung-hitung, justru kalau mengejar produktivitas dan nilai ekonomi itu jangka panjang itu lebih besar menjadi petani Robusta. Pertama, secara bibit tidak harus seperti Arabica. Misalkan kita memilih varietas-varietas tertentu yang memang benar-benar produktif gitu. Dengan Robusta yang seadanya dimodifikasi sendiri oleh petani, atau istilah petaninya itu disambung pucuk atau dikawinkan, atau bahasa ininya lebih di grafting. Itu justru lebih bagus karena dalam 1 kilo green bean dibutuhkan 1 kilo green bean itu hasil kita nguji coba beberapa kali riset di kebun. 1 kilo green bean Arabica itu membutuhkan rata-rata 2 pohon. Itu khususnya saya belajar studi kasusnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ternyata 7 kilo cherry itu menjadi 1 kilo green bean. Itu hitung-hitungannya. Itu di Arabica. Sedangkan di Robusta ini kalau ngejar 1 kilo green bean itu 1 pohon petani itu udah ringan banget. Kan bisa dapat 2-3 kilo. 2-3 kilo, 3-4 kilo. Karena rendemennya, perbandingannya itu rata-rata Robusta itu 5 kilo cherry menjadi 1 kilo green bean. Nah, itu kan nilai lebih ya. Memang kalau misalkan dilihat dari secara nilai ekonomi atau harga kopi 3 tahun ke belakang, Robusta ini harganya lebih rendah. Itu rata-rata yang grade 1 atau yang paling mudah dikerjakan oleh petani itu 30.000 sampai 35. Nah, kalau kita kali 1 pohon dapat 15 kilo, itu nggak berat. Kebetulan saya juga saat ini sedang penyuluhan bertani dan penyuluhan ke daerah Cianjur Selatan. Petani yang saya develop itu untuk Robusta, dan ternyata tahun kemarin itu untuk ngejar 15 kilo per pohon produktivitasnya, 15 kilo cherry, itu tidak berat buat petani, itu justru ringan. Bahkan petani pun ada nilai tambahan lainnya itu dari tanaman palawija. Jadi di sela-selanya tuh ada cabai, ada itu nilai tambahannya gitu, nilai ekonomi masyarakat yang harus jadi petani yang di situ padat karya gitu. Itu kalau 30.000 aja per kilo green bean-nya. Sekarang dalam 1 pohon itu rata-rata ambil aja 2,5 kilo. Iya. Atau 2 kilo lah, itu udah 60.000. 3 kilo udah 90.000. Nah, Robusta Arabica sendiri 2 pohon baru dapat 90.000 gitu. Cuman
dari Itu tahun kemarin ya, hitungan tahun-tahun kemarin. Hitungan tahun sekarang kan Tahun. memang yang tadinya 25-30 ribu Wah. sekarang nyampe 90 ribu, 90 ribu itu robusta. Untuk 2 tahun terakhir itu fantastis harga robusta. Itu dari harga 30.000 sampai 35 tertinggi 2 tahun terakhir, khususnya tahun kemarin itu sampai saat ini rata-rata grade 1 itu di harga 85.000. Berarti Ngejar harga Arabica. Harga Harga- paling tinggi sekarang berapa nih? sekarang harga Arabica paling tinggi di natural ya, proses natural. Itu pun beberapa kelas di natural itu harganya di 130, 100, paling tinggi 150 itu di natural. Sedangkan yang paling banyak dicari buat di Arabica itu commercial grade, prosesnya full wash, itu paling tinggi di 115.000. Nah, sekarang yang robusta yang kuantitas yang banyak, yang komersil grade 1, grade 2 itu defeknya juga lumayan banyak. Range-nya hanya di trase di 20%, itu harganya udah di 75 ke atas, 80 rata-ratanya untuk saat ini. Nah, ketika salah satunya saya sekarang tekankan ke beberapa petani dampingan kami, mitra kami, Iya. petani mitra kami, ya sekarang kalau misalkan satu pohon keluar 2 kilo green bean di robusta, dikali harga rata-rata 60.000 aja di buah, itu buat pasar yang paling cepat gitu, perputaran cepat 60.000, berarti dalam satu pohon itu kurang lebih 120.000. Nah, sedangkan Arabica 120.000 bahkan 110 itu butuh 2 pohon gitu, 2-3 pohon. Nah, sekarang populasi per hektar rata-rata standar SOP penanaman itu per hektar Arabica itu 2.000 pohon, robusta itu sekitar 1.500 pohon. Tapi bisa kehitung gitu, 2.500 pohon berarti kurang lebih kalau memang bisa ngejar petaninya ini secara good agriculture practice-nya ini bagus, penanganan budidayanya bagus di Arabica ini, baru bisa berarti kurang lebih dalam 1 hektar Arabica itu mengeluarkan 1 ton green bean, 1 ton green bean, dan itu juga kalau terawat dengan baik gitu. Panen dilakukan secara selektif, hanya memetik buah kopi yang benar-benar merah dan matang. Setelah dipanen, biji kopi diproses dengan berbagai metode. Biji kopi kemudian difermentasi, dicuci, dikeringkan, dan disortir dengan teliti. Proses ini dilakukan secara manual oleh masyarakat setempat, menjaga kualitas dari setiap butir kopi. Setelah kering, biji kopi disangrai dengan tingkat roasting yang disesuaikan, sehingga aroma dan cita rasa khas Cibulau tetap terjaga. Asam yang seimbang, aroma floral, dan sentuhan rasa coklat serta buah. Kopi Cibulau mulai dikenal tidak hanya di Bogor, tapi juga di berbagai kota besar di Indonesia. Melalui pameran kopi, komunitas pecinta kopi, dan media sosial, nama Cibulau semakin dikenal. Kopi ini dipasarkan dalam bentuk biji sangrai, bubuk, hingga disajikan langsung di kedai kopi lokal. Wisata kopi pun berkembang. Pengunjung bisa melihat langsung kebun kopi, proses pengolahan, hingga mencicipi kopi di tempat asalnya. Kerja keras masyarakat Cibulau membuahkan hasil. Kopi Cibulau meraih berbagai penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk sebagai kopi specialty dengan kualitas tinggi. Penghargaan ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan komitmen menjaga hutan. Di cangkir sederhana, tersimpan cerita panjang. Kopi Cibulau diseduh dengan air panas. Disiram perlahan, aroma pun mulai merebak. Saat diseruput, terasa keseimbangan rasa. Segar, sedikit manis, dengan aftertaste yang bersih. Setiap tegukan membawa kita kembali ke lereng hijau Cibulau. Tempat kopi ini tumbuh dengan penuh cinta.
Kopi Cibulao bukan sekedar minuman. Ia adalah cerita tentang alam, kerja keras, kearifan lokal, dan mimpi masyarakat desa. Dari biji kecil yang tumbuh di hutan, lahirlah rasa yang mendunia. Sampai di sini cerita Kopi Cibulao. Ketemu lagi dengan Damar pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat.